Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Nugroho If di kelas Photoshop robbygraphics.com. Jadi di video kali ini sekarang kita akan update materi teman-teman. Kira-kira update-nya tentang apa nih? Jadi update ini tuh berdasarkan diskusi yang ada di grup sebenarnya ya. Jadi di grup ada yang berdiskusi mengenai karya dari Instagram @brynwkp ya, Brian WKP. Jadi beliau itu Malaysia dan membuat NFT ya, NFT desain seperti ini teman-teman. Nah, kita akan coba belajar membuat desain seperti itu ya, kurang lebih mirip-mirip seperti itulah ya di Photoshop. Itu nama desainnya itu Urban Glow Design. Itu aku yang namain, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat desain-desain baju-baju yang sekarang ya kayak streetwear kayak gitu, itu sebenarnya nama tema desainnya urban design teman-teman. Mungkin bisa di search, nanti bisa teman-teman ikutin, atau keywordnya streetwear lah gitu. Nah, tanpa berlama-lama, gimana sih cara membuat karya itu di Photoshop? Mungkin kita langsung lihat aja ya teman-teman. Oke, ini kita langsung lihat ke screen aja teman-teman, dan kemungkinan durasi video ini akan agak lama karena kita akan mendesain yang cukup ribet teman-teman. Dan ini bahannya udah aku sediakan ya, jadi ada statue, jadi statue Yunani ya, patung Yunani, terus ada beberapa Game Boy. Nah ini teman-teman bisa download PSD-nya, nanti ini cukup gede, filenya 300 MB ya. Nah ketika kita buka ya seperti ini dalamnya. Nah kita itu sebenarnya meniru desain ini teman-teman. Nah ini karyanya dari Mas Brian WKP ya, BRYN WKP Instagramnya. Nah kita akan coba buat seperti ini karena ini cukup menjadi perbincangan di grup Telegram ya, gimana caranya membuat seperti ini. Nah ini aku kasih tahu teman-teman. Sebenarnya untuk elemen-elemen kecilnya bisa teman-teman tambahkan sendiri ya, karena ini akan memakan waktu lebih lama lagi, dan kita akan bahas gimana cara membuat ininya aja. Kalau elemen kecilnya kan bisa teman-teman tambahkan sendiri gitu. Nah, ini cara membuatnya sebenarnya simple teman-teman. Pertama ya, ini aku ubah dulu ya, baru kita nanti akan coba buat. Pertama kita sebenarnya buat background dulu, background gelap, habis itu buat shape ya, buat shape ada gradiennya, lalu masukkan objeknya, mulai masukkan. Habis itu garis pensil, habis itu outline ya. Bukan outline, maksudnya lingkaran blurnya. Habis itu tambahkan garis outline. Nah, habis itu tambahkan tulisan. Udah, sebenarnya selesai sampai situ aja teman-teman. Mungkin tanpa berlama-lama biar teman-teman gak bingung, kita langsung buat aja ya. Ukurannya langsung A4 ya. Ya, kita buat ukuran A4. Nah, di sini kita masukkan dulu teman-teman beberapa objeknya seperti ini. Nah, beberapa objeknya seperti ini kita masukkan semuanya. Mungkin nanti ada beberapa part yang mungkin aku akan cepetin karena ini akan memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Nah, di sini kita buat backgroundnya dulu ya. Kita udah masukkan elemen-elemennya, kita buat background deh pakai solid color, warna hitam. Nah, kita pakai warna hitam, habis itu kita bikin shape teman-teman. Bikin shape ya, bebas mau segede apa, mungkin segini cukup ya. Bikin shape, kita naikkan ke depan ya, Ctrl Shift tanda kurung kanan. Nah, file ini kita isi gradien ya, gradiennya teman-teman bisa pilih ya, mau pakai warna apapun bisa. Di sini aku udah pakai warna violet ya biar cepat. Jadi teman-teman bisa bebas pakai warna apapun bisa. Ini stroke-nya aku hilangkan dulu. Nah, terus teman-teman line ke tengah. Line Ctrl A ke tengah, center, middle. Jadi kalau mau center jangan lupa ada seleksinya dulu. Habis itu kita duplikat. Nah, yang bagian bawah ini kita blur teman-teman, biar dia ngeglow. Nah, ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang gimana cara buat glow. Sebenarnya kayak gini, simple teman-teman. Buat Gaussian blur, bebas sih mau blur apa aja. Nah, udah, habis itu teman-teman mainkan blurnya. Misal ya 30. Teman-teman duplikat lagi, taruh paling bawahnya lagi, kita filter blur, Gaussian blur ke lebih besar dari 30 teman-teman. Nah, mungkin segini. Mungkin segini ya. Udah cukup. Nah, ini kita jadikan background teman-teman. Ya, gelapnya kita ke bawah kan. Nah, ini kita select ya, shift
sampai atas. Dari sini shift sampai atas, baru kita group Ctrl G. Udah kita namain background. Nah, mungkin kita warnain biar menarik ya, violet. Nah, selanjutnya kita mulai seleksi objeknya, teman-teman. Nah, ini kita hide dulu, kita seleksi objeknya. Mungkin kita grouping dulu ya, buat jaga-jaga kalau ini original gitu. Aku kadang suka gitu aja buat jaga-jaga. Di hide terus kunci aja. Nah, ini udah kita seleksi, kita ganti warna. Nah, ini objek ya, objek mulai kita satu-satu. Oke, ini mungkin kita pakai cara cepet aja ke bagian selection tool, lalu select subject. Nah, kita lihat dia langsung ke select subject. Nah, seperti ini. Nah, udah kita select and mesh. Mungkin kita mainkan beberapa, kalau teman-teman mau yang lebih sempurna lagi ya udah setting di sini gitu. Nah, udah seperti itu. Nah, setelah itu ini kita delete ya. Udah satu objek terpotong, objek ke belakang kita pakai cara yang sama aja, select subject. Mungkin menunggu teman-teman ya, kita nunggu. Oke, mungkin seperti ini cukup ya, nggak apa-apa ya. Ini kita kurangin dulu nih pakai pen. Jadi aku zoom pakai Z, terus kita kurangin pakai pen tool ke sini. Nah, kayak gini. Klik kanan, make selection, subtract. Oke, seperti itu. Nah, udah, ini kotor ya Game Boy-nya ya. Nah, udah seperti itu. Ini mungkin ada yang kurang rapi, kita pakai pen tool segini. Nah, klik kanan, make selection, subtract. Nah, biar rapi. Udah, setelah itu kita select and mesh. Mainkan lagi mungkin smart radiusnya, decontaminate color. Biasanya kalau rambut itu ada cringe bilangnya ya. Jadi samping-sampingnya putih, kita pakai decontaminate color biar warnanya sama. Nah, ini udah kita delete yang bawahnya. Dan sekarang ini kita selection. Ini selectionnya coba bisa nggak ya kalau pakai select subject? Cepet nggak nih? Kalau nggak ini manual nih kita. Oke, mending ya, lumayan ya. Ini aja yang kita hapus. Kita pakai ini. Kita hapus teman-teman. Klik kanan, make selection, subtract. Nah, setelah di subtract ya, udah kita select and mesh. Nah, select and mesh. Nah, ini kan masih ada ini ya. Udah nggak apa-apa teman-teman. Tinggal kita mainkan aja radiusnya. Radius berapa? Decontaminate color. Mainkan ya. Udah cukup ya. Mungkin feather smoothnya. Kalau teman-teman mau smoothkan ya. Udah. Oke. Nah, setelah itu kita masih ada satu objek lagi ternyata. Kita select subject lagi. Ini cepet nih karena ini bersih fotonya, backgroundnya putih. Nah, udah kita select and mesh. Nah, udah mainkan smart radius saja biar nggak usah. Sebenarnya nggak apa-apa sih mau manual juga di sini nggak apa-apa, tergantung teman-teman. Oke, setelah itu oke. Nah, ini kita delete. Nih, backgroundnya, iya ini makanya aku bingung kok masih ada putihnya. Nah, ini di atasnya aja. Nah, seperti ini. Setelah itu objek ini tuh kita black and white teman-teman semuanya ya. Jadi semuanya kita black and white. Kita harus jadikan smart object dulu teman-teman semuanya. Klik kanan smart object, klik kanan smart object. Kita jadikan smart object dulu. Smart object, udah. Kita masuk ke semua halnya, ke semua objeknya satu-satu gitu. Kita masuk karena di sini kita akan menambahkan
Ini teman-teman nih. Jadi ini aku jelasin ke file utama ya. Kalau teman-teman perhatikan di karya awal, ini kan dia ikut kepotong ya. Biar kita nggak ribet bikin lagi ya, maksudnya ya ketika kita hapus nggak bikin shape lagi gitu, ya kita harus bikin shape tambahan di dalam smart object itu. Makanya kita jadikan smart object seperti itu. Jadi ada objeknya, ada shape-nya seperti itu. Nah, setelah ini kita udah masuk nih. Masuk ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke. Kita udah masuk nih. Kita tambahkan filter adjustment layer black and white. Tambahkan juga black and white. Tambahkan juga black and white. Tambahkan juga black and white. Tambahkan juga, nggak ada, udah cukup. Nah, di atas sini kita tambahkan shape teman-teman. Tambah shape seperti ini. Nah, ini bebas teman-teman. Kayak gini ya. Aku pakai fill-nya gradient ya. Jadi gradiennya udah aku buat. Teman-teman bisa bebas warnanya apa. Setelah itu, ini stroke-nya kita matikan. Ini kita mainkan di layar teman-teman. Ya udah kita select ya. Kita select pakai ini shape layer, shape tool maksudnya. Terus kita pakai direct selection tool, pencet A atau di sini direct selection tool ya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke sini. Yes. Kita pindahkan. Nah, udah oke. Kalau udah oke, teman-teman bisa tambahkan inner shadow, teman-teman. Nah, inner shadow ini klik kanan, blending option, inner shadow. Nah, ini udah ada. Teman-teman bisa atur di sini ya, opacity-nya, distance-nya kayak gini. Teman-teman bisa atur ya. Size-nya. Nah, ini size-nya. Setelah udah diatur inner shadow-nya, udah teman-teman duplikat. Ingat yang bagian bawah, jadi cara glowing tuh seperti itu. Ya udah kita duplikat bawahnya, blurkan bawahnya maksudnya. Nah, ini kan 115. Nah, ini kita naikkan, kita blurkan yang lebih kecil. Gaussian blur. Nah, ini kita samakan sama yang cara-cara selanjutnya gitu. Mungkin ya cara-cara ini dilanjutkan di cara-cara selanjutnya seperti itu. Nah, ini kalau aku save, kita lihat. Ini aku hide dulu semuanya. Nah, kan udah jadi gitu. Gitu maksudku teman-teman. Nah, setelah itu udah kita close. Ini nggak ada banyak perubahan ya, nggak ada banyak perubahan ini. Mungkin kita bisa tambahkan garis di sini ya. Pakai shape tool tadi. Ini shape tool, stroke-nya, fill-nya pakai gradient. Terserah teman-teman mau pakai gradient yang seperti apa. Mungkin mau kayak gini juga nggak apa-apa, teman-teman bebas. Habis itu kita buat blurnya. Ini kita group, kita duplikat yang bawah, kita filter ya. Kita smart object dulu yang bagian bawah. Nah, kita blur gitu. Cara buatnya cukup simpel teman-teman. 10 mungkin ini kita blur lagi, kita jadikan smart object, taruh di bawahnya biar lebih blurnya lebih besar, Gaussian blur lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Mungkin ini kalau dijadiin soft light, oh enggak, normal aja kayak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelah sini, ini kayak ada ini nih, z gitu, zigzag seperti ini. Ini gimana caranya? Ini bisa pakai smooth G teman-teman. Ini aku hide dulu ya. Kita bisa pakai smooth G teman-teman. Nah, smooth G itu gimana? Kayak gini. Ini mungkin aku duplikat dulu ya buat original di dalam sini. Nah, ini aku rasterize dulu. Kita harus smart object, kita rasterize. Nah, kita smooth G di sini. Nah, ini kita klik ini nih, smooth G, klik smooth G. Strength-nya teman-teman bebas mau pilih berapa ya. Semakin dia kuat
ya semakin kuat gitu. Nah kayak gitu, jadi disesuaikan aja, mungkin sesuai teman-teman gitu ya, sesuai teman-teman gitu ya. Mungkin nggak bagus ya hasilnya, jadi teman-teman sesuaikan aja gitu. Teman-teman sesuaikan, misal mau dibikin seperti apa. Nah Smooth Guy ini sebenarnya bisa buat laptop nge-lag juga sih, PC nge-lag juga. Nah ini aku puter-puter di sini, nah tuh jadi nge-lag kan gitu, puter-puter. Mungkin gini, terserah mau dibuat seperti apa ya, pokoknya gitu ya. Teman-teman udah tahu caranya, tinggal di Smooth Guy aja. Nah seperti itu, udah kita save aja cukup. Nah jadinya seperti ini gitu teman-teman. Nah selanjutnya sama nih, mungkin aku skip ya bagian ini, kita cepetin aja. Yang penting caranya sama kayak gini yang tadi buat Game Boy ya, kayak gini. Aku cepetin aja mungkin nanti. Nah ini kita buat shape direct selection tool, pencet A, samakan. Nah stroke-nya matikan, klik kanan, blending option, tambahkan inner shadow. Nah tambahkan inner shadow, duplikat 2 kali, duplikat. Nah duplikatnya gini aja, kadang error. Nah kita filter ke blur, Gaussian blur. Nah mungkin ini 72, oke. Mungkin ini lebih gede lagi filternya, blur. Kita gedekan lagi teman-teman blurnya. Nah seperti ini udah cukup, kita save juga. Nah selanjutnya kita buat ini, shape ini teman-teman, sama seperti tadi. Kita buat shape, pakai A, pencet A ya, direct selection tool, stroke-nya matikan, lupa. Nah ini kita pindahkan ke sini. Nah setelah ini udah, klik kanan, blending option, inner shadow. Karena tadi udah aku atur, jadinya tinggal centang aja, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Terus aku duplikat dua-duanya, ke filter, blur, Gaussian blur. Mungkin ini paling besar, ini kita pindahkan ke atas karena dia nggak terlalu besar nanti blurnya gitu. Jadi blur paling besar itu di paling bawah. Nah seperti ini teman-teman, kita save. Ini udah cukup teman-teman. Nah udah cukup kayak gini, udah deh, tinggal kita masukkan saja nih orangnya. Kita kecilkan mungkin ya, kita klik kanan, jadi Ctrl T untuk transform tool, flip horizontal. Nah kayak gini, udah kita tinggal bebaskan nih, masukkan ke sini. Ini aduh kan ini ada blurnya di sebelah atas jadi nggak bagus. Oke nggak apa-apa, ini yang penting kita masukkan dulu. Ini bebas nih, kita gimana nih, seperti ini ya. Ini kita masukkan ke sini aja, ke pipi. Nah misal kayak gini. Nah ini kita masukkan ke kemana ini? Kemana ini? Nah ini kita masukkan ke kepala sini, misal ya, kepala sini. Nah ini kita masukkan ke bawah, mungkin kayak gini. Kayak
gini. Nah, ini taruh belakang aja mungkin ya, taruh di belakang sini. Oke, taruh di belakang. Nah, belakang situ mungkin ini juga taruh sini juga bagus. Oh, nancep. Nah, di sini. Sinilah pokoknya amburadul nih. Udah, kita mulai masking, teman-teman. Kita mulai masking nih, objek ini kita masking, kita brush. Opacity-nya kita mainkan. Ya, pakai yang hardness-nya 100% aja. Ya, kayak gini lah. Kayak gini nih, kita mainkan ada geradaknya dikit. Nah, kayak gitu mungkin. Terus ini objek ini kita masking, brush. Nah, ini kayaknya kurang maju ke sini. Kita brush kayak gini, teman-teman. Nah, ini cukup mungkin ya, cukup nggak ya? Cukup. Nah, ini kita masking, ya kan? Durasinya akan menjadi lama ini update ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus ini dimasking seperti ini. Nah, nanti kalau ada yang masih bingung boleh didiskusikan di grup aja ya, atau bisa DM di Telegram aku. Nah, udah kayak gini mungkin cukup ya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita perlu rasterize, teman-teman, biar menjadi menggelap. Kita pakai burn tool. Nah, kita rasterize dulu. Rasterize. Nah, ini kita pakai burn tool di sini. Bukan, di sini burn tool. Nah, kita mulai hitamkan, teman-teman. Kita mainkan midtones, exposure 50, bebas ini sebenarnya. Kita pilih satu objek dulu, baru kita pakai burn tool. Nah, seperti ini. Nah, ini kita gelapkan mungkin sebelah sini. Terus kita pencet objeknya itu lagi, kita pakai burn tool lagi kayak gini, terus kita gelapkan sebelah sini. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti kita baru gelapkan orangnya, teman-teman. Kita klik sini lagi, kita gelapkan. Nah, ini klik objeknya, kita gelapkan. Nah, seperti itu. Ini objek ini juga kita gelapkan, burn tool. Kita jadikan rasterize dulu. Baru kita gelapkan. Baru objek orang ini kita gelapkan pakai rasterize. Nah, ini bebas mau ngelapinnya gimana. Mau diperbesar, mau sebelah sini. Nah, seperti itu, teman-teman bisa coba ya. Ini kayaknya masih ada yang kurang masuk, nggak apa-apa, kita gelapkan saja. Nah, objeknya kita ikut burn tool. Nah, ini juga kita burn tool lagi. Nah, seperti itu. Kurang ini juga kayaknya kurang burn tool, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke.
setelah kayak gini sebenarnya ini udah jadi teman-teman. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan saja ya seperti ini ya. Udah jadi teman-teman, bisa teman-teman lanjutkan bebas. Mau tambahin teks, terus mau tambahin pensil, nih tambahin pensil ya. Jadi kita tambahkan pensil di atas, pakai pensil brush pencil tool 4 ya. Kita bebaskan, misal mau kayak gini, warnanya putih teman-teman. Oke, kita lupa kayak gini gitu, terus kayak gini misalnya. Jelek banget kayak gini misalnya, kayak gitu ya. Dah mulai kita masking, misal pakai brush lagi, masking misal sebelah sini di belakang gitu, sebelah sini juga di belakang, terus belakang ke depan pas, belakang ke depan pas. Ini kayaknya di belakang aja nih, yang ini belakang. Nah ini teman-teman bisa rapikan ya. Nah mungkin seperti ini cocok ya. Udah deh, tinggal tambahkan apa? Blur. Gimana cara nambahin blurnya? Nah cara nambahin blurnya ini cukup sederhana teman-teman. Jadi kita udah jadikan ini, objeknya udah jadilah. Nah objeknya udah jadi, gimana cara nambahin blurnya? Cara nambahin blurnya itu teman-teman jadikan dulu objek. Tapi sebelum ke situ ya, kita tambahkan ini lagi, kayaknya kurang mantep ya. Kita tambahkan brush ya, tambahkan layer baru lagi, pakai brush tool, perbesar brushnya. Udah sini kita mainkan ini, kita opacity-nya kita turunkan sekitar 22 mungkin ya. Nah ini kita mainkan. Ini kita kecilkan. Nah kita mainkan sebelah sini, kita mainkan sebelah sini, kita mainkan. Kita ganti coba yang lebih menarik. Color dodge, linear dodge ya. Linear dodge tuh bagus ya. Ini bagus nih. Ini pakai color dodge teman-teman. Nah ini ganti color dodge. Nah kan lebih menarik gitu. Nah ini teman-teman bisa tambahkan brush pakai linear dodge. Brush misalkan sebelah ini ungu ya. Nah ini nih makanya flow-nya jangan terlalu tinggi. Screen. Oh bagusnya normal teman-teman. Nah ini di sini tambahkan, terus ini pakai erase tool mungkin kalau teman-teman. Nah kayak gitu. Ctrl D ya kalau di select itu. Nah seperti ini. Nah mungkin di sini mau teman-teman tambahkan brush di pipinya. Kalau aku biasanya nambahinnya gitu teman-teman, kecil. Biasanya pakai. Nah ini ganti color dodge. Kurang ya, vivid color dodge. Nah color dodge mungkin mendingan lah ya. Terus kita erase. Teman-teman, erase. Nah kita brush lagi, erase gitu, ginilah kurang lebih ya. Nah setelah itu udah teman-teman tambahkan blurnya. Kita buat layer baru lagi, Ctrl Shift E. Nah ini udah ada yang baru depannya. Nah ini kita blur teman-teman, blur, Gaussian blur. Nah teman-teman blur mau sampai berapa blurnya?
misal 7. Nah 7 ini kita masking, udah oke ya. Ini yang di blur ini kita masking teman-teman. Nah kita invert ya, kita invert. Jadi di layar masking ini kita invert, Ctrl I, kita invert. Nah ini kan jadi nggak blur ya. Nah di sini teman-teman kita pakai brush bebas, misalnya mau brush apa, ini kita giniin, opacity-nya naikkan, hardness-nya naikkan. Misal di sini pakai brush putih, kelihatan ya di sini aja. Nah misal di sini, terus sama di sini, terus di mana lagi. Nah ini kan nggak kelihatan ya teman-teman, ini kan nggak kelihatan. Nah udah kita seleksi maskingnya, Ctrl klik gitu. Nah ini kita bikin layer baru lagi, terus kita brush satu persatu. Misal ini warna ungu, udah satu dapet. Di select Ctrl D, ini pindahkan ke bawah lagi. Yang ini bikin layer lagi, satu udah dipindahkan ke bawah, bikin layer lagi yang ini. Nah udah jadi teman-teman, lihat kan di bawah ini kita perbesar teman-teman. Nah gitu, tuh mau pakai warna gradient juga nggak apa-apa gitu. Nah ini kita perbesar, terus ini kita perbesar, Ctrl T, terus tahan Alt, perbesar. Nah kan kelihatan tuh. Kalau teman-teman perhatikan ini kelihatan teman-teman. Nah ini bebas, kalau teman-teman mau rubah warna apa, kita group, rubah pakai solid color, warna putih misal ya, putih. Terus kita clipping mesh ke grupan ini. Nah kan jadinya kayak gini teman-teman gitu. Jadi bebas sih mau dirubah warna apa, mau kuning misal gitu atau apa gitu. Jadi teman-teman bisa rubah sesuai dengan kesukaan teman-teman. Nah udah deh, sisanya teman-teman tinggal tambahkan teks. Misal ya udah bikin teks T, what is, perbesar, Ctrl T, what is meter, nggak tahu ini aku, meter. Nah seperti itu. Jadi teman-teman bebas kayak gini. Udah misal mau tambahkan di sini kayak gini, misal mau tambahkan di sini. Nah itu teman-teman bisa tambahkan gitu. Nah ini gimana cara biar jadi outline, teman-teman fill-nya dimatikan, terus tambahkan stroke-nya, klik kanan blending option ke stroke ya. Nah jadinya kayak gini. Udah deh selesai. Jadi teman-teman cara membuatnya cukup mudah sekali ya, kayak gitu. Yang pertama tadi ya kita recap ya. Yang pertama kita buat backgroundnya dulu teman-teman. Nih kita recap dari filenya. Kita buat backgroundnya dulu. Habis kita buat backgroundnya, kita buat objeknya dulu. Habis kita buat objek, kita buat garis pensil. Habis garis pensil kita buat lingkaran blurnya pakai masking. Terus bikin outline-nya pakai shape, tambahkan tulisan. Dah bebas. Sisanya teman-teman bisa berkreasi sendiri, tambahkan hal-hal perintilan kecil itu sendiri. Dan mungkin itu aja dari aku ya. Semoga teman-teman bisa. Kalau masih ada yang bingung, tanyain aja di grup atau bisa DM di Telegram. Selamat mencoba dan semangat membuat karya di aplikasi Photoshop.